Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali kawan. Saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Kawan, sudah sangat jelas sekali ya, ajaran di Al-Quran itu ketika kita dalam situasi yang kurang tenang, selalu harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu selain doa, tapi juga bisa sehari-harinya kita daripada ngomong yang gak jelas, berpikir yang aneh-aneh, lebih baik dibuat berzikir. Tapi kawan, ada beberapa asma Allah yang membuat kita itu lebih tenang. Bahkan lebih dari tenang, ketika kita mendengarnya pun, itu kadang membuat hati kita bergetar. Bahkan ingin menangis begitu. Getaran itu kawan, bisa menunjukkan tanda keimanan seseorang. Nah, itu seperti apa? Pagi ini akan kita diskusikan dengan Ustadz Ali Mu'afa. Monggo Ustadz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kawan. Mbak Ayu, pagi ini muncul lagi ya di Suara Surabaya ya. Ada yang tidak muncul di sini tapi mendengarkan di tempatnya masing-masing dan telinga kita bisa mendengarkannya. Mungkin ada di antara kawan yang pakai alat tapi masih bisa tertolong juga. Nah, mudah-mudahan ini syukur kita pada Allah Ta'ala. Kawan, menarik Mbak Ayu bicara tentang asma Allah dan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Jujur, kalau kita mau jujur, orang ini memiliki kebutuhan. Di antara kebutuhannya adalah ketenangan jiwa. Wah, hiruk pikuknya corona kemarin itu atau tahun yang lalu itu membuat hidup tidak tenang. Betul. Mau ketemu Mbak Ayu takut kita. Iya. Dan lain-lain. Sampai akhirnya sholat ke masjid enggak berani dan lain-lain. Nah, enggak tenang hati kita. Saya berkali-kali mengatakan di YouTube, libatkan Allah, libatkan Allah. Tanpa melibatkan Allah kita malah stres. Ya, gurauannya di kampung malah cepat mati lah. Gurauan di kampung. Nah, seperti itu kawan. Jadi ada ayat Allah yang tadi Mbak Ayu menyampaikan. Ayat itu cerita mengenai keimanan seseorang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebagai tanda-tanda keimanan seseorang itu, kalau disebut asma Allah itu bergetar hatinya, ndrodok bergetar hatinya. Pada dialog fajar yang lalu kita juga cerita tentang seorang mau membunuh Nabi, lalu ketika dia membaca ayat Al-Quran ndrodok, ngejer, ya. Lalu dia masuk Islam. Kasus kayak begitu, yaitu terdengar asma Allah lalu masuk Islam, itu mayoritas prosesnya orang Islam, orang belum Islam masuk Islam zaman Nabi hampir pasti prosesnya seperti itu. Ketika Suraqah mau membunuh Nabi, kemudian jatuh, dibangunkan oleh Nabi. Nabi nggak tahu kalau dia mau membunuh beliau, dibangunkan lagi. Sampai dituturi kawan, hati-hati talah Suraqah, kamu jangan sampai jatuh-jatuh begitu. Nah, ternyata kan mau mengalungkan celurit ke badan Nabi.
Kemudian ya dituturi begitulah, hati-hati ya dengan menyebut asma Allah, akhirnya orang ini masuk Islam. Jadi sebutan asma Allah itu sejak zaman Nabi Muhammad itu telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala manfaatnya. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, ketika kita itu disebut asma Allah, asma yang mana saja dari 99 itu, atau ayat Allah yang mana saja yang kalau kita mendengarkan itu menjadi bergetar hati, maka itu tanda-tanda bahwa kita itu memiliki kadar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang baca Quran itu diminta oleh Allah agar kita mendengarkan. Kita yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu dapat pahala seperti yang membaca. Lu berarti yang bacaku dikurangi pahalanya? Tidak ada sharing dalam hal ini. Yang membaca dapat 100, yang mendengarkan dapat 100. Nah begitu. Suatu saat ada peristiwa Mbak Ayu yang sangat mencekam ketika Nabi Muhammad SAW dikepung oleh orang-orang kafir yang pada waktu itu berkoalisi ya. Orang-orang kafir ini berkoalisi karena sudah dengan cara apa saja Nabi Muhammad nggak bisa dibunuh, dikepunglah rumahnya. Lalu dengan membaca Al-Quranul Karim, akhirnya beliau keluar dari rumah kepungan itu dengan salah satu sahabat untuk lari dari tempat itu. Ternyata orang-orang itu dalam keadaan tertidur, pasukan yang siaga membawa senjata itu, ya, itu semuanya dalam keadaan tertidur. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi bacaan Quran itu bisa membuat orang bergetar hatinya, bertambah imannya. Di tengah-tengah perjalanan Rasulullah beristirahat, ya setengahnya perlu istirahat, setengahnya juga mau bersembunyi, setengahnya juga khawatir dibunuh oleh orang-orang kafir itu. Masuklah ke dalam gua dengan ajudannya seorang sahabat itu. Ada kejadian di gua itu Mbak Ayu. Jadi digigit ular begitu. Kemudian atau sahabat ini takut dengan ular itu. Ya takut ular. Terus ceritanya ketika digigit ular itu kemudian khawatir terdengar oleh orang-orang kafir yang lagi mencarinya. Waduh, tak terbayangkan betapa takutnya ya. Ini nyawa masalahnya. Pikiran sahabat ini juga macam-macam. Kalau boleh kita katakan dengan bahasa Jawa kan begini, iya Nabi Muhammad sakti. Nah, begitu ya. Nah, aku ini gak sakti. Misalnya diedel-edel wong kafir kok piye? Misalnya, macam-macam lah berkecamuk dalam hatinya. Juga merasa takut kalau Nabi nanti sampai dipegang oleh orang-orang kafir itu bagaimana? Sedangkan pengawalnya adalah saya. Macam-macam. Akhirnya kegundahan hati sahabat ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi mengatakan, ya, jangan takut, ya, sesungguhnya Allah itu selalu bersama kita. Kita ini sedang memperjuangkan kebaikan, maka Allah selalu mendampingi kita selama kita memperjuangkan agamanya Allah. Kamu tenang, Allah ada di sini, Allah bersama kita. Allah yang menanggung segala urusan kita. Kita ini menjalankan perintah Allah. Kita ini bukan mau berperang. Kita bukan mau menindas orang-orang kafir. Tidak. Engkau masih tahu sahabat? Begitu ya Nabi. Engkau tahu sahabat? Mana kita pernah nempeleng orang? Mana kita pernah nembak orang? Umpamanya bahasa sekarang. Kita selalu mengajak orang dan kita dilarang oleh Allah menyakiti orang. Kita ajak, kalau kemudian mereka marah, ya mereka kan tidak kita sakiti. Mau mari bergabung, tidak mau juga silakan. Allah juga mengatakan dalam berfirman dalam Al-Quran, ya, kalau kamu mau beriman, berimanlah.
faman syaa falyu'min, lek gak mau ya faman syaa falyakfur, silakan kau tetap kafir, silakan, itu pilihanmu. Tapi kalau orang beriman surga, kalau orang kafir nanti neraka. Sudah, engkau tidak perlu takut, Allah bersama kita di dalam gua ini, dan Allah akan selalu bersama kita dimanapun kita berada. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi kalimat yang diucapkan Nabi itu adalah kalimat suci yang kemudian oleh Allah terangkan di dalam Al-Quran. Yang tadi saya baca, la tahzan, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, jangan engkau bimbang, ya, dan seterusnya. Innallaha, karena sesungguhnya Allah itu ma'ana, bersama kita. Ma'ana itu waduh Mbak Ayu, ma'ana itu maknanya luas sekali ya. Allah itu melingkupi kita, melindungi begini ya, dan lain-lain. Jadi Nabi Muhammad akhirnya dapat menenangkan sahabat Nabi yang harusnya menjadi pengawal itu tadi, yang ketakutan. Ternyata apa? Betul-betul asma Allah itu kalimat jangan takut, kita bersama Allah. Asma Allah disebut. Tenang. Akhirnya tenang. Semuanya diserahkan pada Allah. Kita ini melaksanakan tugas Allah, menyampaikan ajaran Islam, dan dilarang berbuat kekerasan kepada siapa saja. Kan begitu prinsipnya itu. Nah, kemudian tenanglah hidupnya di dalam gua itu. Kawan, apakah cukup di situ? Tidak. Allah bikin perlindungan, yaitu di gua itu, di apa? Di pintunya gua itu ternyata ada rumahnya apa Mbak Ayu? Laba-laba, apa? Iya bener ya, laba-laba ya. Lowo gitu ya. Ya, pokoknya kalau di gua. Pokoknya kalau orang melihat itu, gua ini pasti tidak ada orangnya. Buktinya apa? Di situ ada rumah hewan. Kalau Allah Muhammad baru saja masuk ke gua ini, nggak mungkin. Sedangkan ini ada rumah hewan yang terpasang di pintu, di tengah-tengah pintu itu, nggak mungkin. Loh, siapa Mbak Ayu? Siapa yang bikin akalnya seperti itu? Jadi sebenarnya cerdas itu orang-orang kafir. Dia cerdas, artinya cerdas. Nggak mungkin, nggak masuk akal kalau Muhammad ada di dalam gua ini. Nggak mungkin ini loh. Ada burung, ada binatang yang membuat rumah di pintu ini, yang kalau Nabi Muhammad masuk pasti nggak beginilah. Cerdas satu sisi. Tapi kecerdasan orang itu tidak bisa mengalahkan kecerdasan Allah Ta'ala. Wa makaru wa makarullah. Ya, mereka bikin rekayasa membunuh Nabi dengan cara yang keji, rumahnya dikepung. Wa makarullah. Allah juga membuat rekayasa. Apa rekayasa Allah? Nabi Muhammad masuk ke gua berdua dengan sahabatnya, lalu gua itu ditutup dengan rumah hewan itu tadi. Rumah hewan langsung bikin rumah di situ. Ya. Yang kedua, pihak musuh ya yang mau membunuh Nabi itu pikirannya itu cerdas, tapi dia tidak dapat petunjuk. Apa cerdasnya? Logikanya betul, tapi dia tidak punya logikanya Allah. Dia tidak bersahabat dengan Allah, maka dia tidak berpikir bahwa ini rekayasa yang dipasang oleh Allah untuk melindungi Nabi Muhammad. Dia tidak berpikir itu, nggak secerdas itu. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, wa ma utitum, tidaklah aku memberi ilmu kepada kamu, minal ilmi ya, illa qalila, kecuali hanya sedikit Mbak Ayu. Dia tidak bisa menembus rekayasa Allah itu tadi. Nah kawan, akhirnya hidup menjadi tenang Nabi Muhammad dengan sahabatnya itu karena disebutlah asma Allah tadi itu. Sekarang kawan, bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita? Jangan ada suatu kegiatan pun Nabi mengingatkan yang tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada.
Kita mesti baca bismillah. Kita mesti menyebut asma Allah dalam segala hal. Mengawali kegiatan, mengakhiri kegiatan. Mbak Ayu selalu ucapkan salam tadi itu sebelum kita dialog, dan kita mengucapkan alhamdulillah ketika menutup dialog. Bahkan ada salamnya juga. Selalu disebut asma Allah di ujung awal dan di ujung akhir. Apa? Supaya kita jadi orang yang mendapat barokah Allah. Barokah Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad di gua itu menjadi tenang. Siapa tahu kawan, dialog fajar ini kita mulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, membuat kita yang mendengarkan juga menjadi tenang hidupnya. Problem ada? Iya ada. Tapi karena hidup kita tenang, maka kecerdasan otak masih tetap mengalir. Kita sudah ada masalah, ada problem, ditambah tidak tenang. Akhirnya ruwet. Iya ruwet. Yang mudah menjadi sulit. Yang sulit betul. apalagi. Betul. Nah, itulah kawan, sekali lagi, la tahzan innallaha ma'ana. Ini bukan sombong. Ya, ingatlah selalu Allah itu dalam keadaan yang kayak apapun, termasuk dalam keadaan yang terjepit, jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan, selamat berkarya ya pagi ini. Selamat bekerja. Mari kita lakukan kegiatan kita mencari dunia ya, mencari harta. Ya, silakan untuk berniat beribadah kepada Allah. Ya. Termasuk haji, umroh anak-anak kita tata dan lain-lain, membantu anak-anak sosial, ya, anak-anak duafa dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, Mbak Ayu ya. Amin. Dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah juga ya Ustaz. Alhamdulillah Ali. Juga betul. Sudah belajar bersama Ustadz Ali ini juga alhamdulillah dapat ilmu juga pagi ini. Selalu bersyukur. Saya Fitriana Ayu dan Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.